Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan bicara tentang persiapan, bagaimana langkah-langkah persiapan dalam penyusunan laporan PLKPS, khususnya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Jambi tahun 2022. Kita langsung saja. Ini mungkin nanti akan dibagi beberapa chapter. Ya, kita langsung saja. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah program. Ini bentuk format programnya. Oke, ya, kita di freeze dulu. Ya. Sini mulai persiapan layanan BK-nya seperti apa ya. Lalu ada mesinnya, individu, perorangan, kegiatan pendukungnya. Ya. Yang pertama ini seperti apa? Untuk yang di kolom sebelahnya ini itu harus menggunakan tanggal, bukan di checklist. Saya menggunakan checklist itu tidak informatif. Tapi kalau di tanggal ini memang betul informatif. Coba, nah ini konsultasi pembimbing, penentuan grup maupun penyusunan program mahasiswa PLKPS. Ini bukan program BK-nya ya. Bukan program BK sebagaimana program ini program BK guru BK-nya di sekolah, bukan. Justru ini adalah program mahasiswa PLKPS. Oke, kita contohkan saja langsung ini yang satu. Oke, baik. Kita misalkan layanan BK-nya itu kita melaksanakan layanan orientasi yang kebetulan kita bisa melaksanakan layanan orientasi itu sebanyak 2 kali ini. Yang pertama pemasyarakatan BK di sekolah, kemudian pengenalan beberapa jenis organisasi peserta didik di sekolah. Pemasyarakatan BK di sekolah sendiri itu ada termasuk di bidang bimbingan belajar. Ini kurang 2 ya. 1, 2. Oke. Nah, ini itu keluarga, kemudian agama. Jadi ada 6 bidang bimbingan: pribadi, keluarga, agama, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini berarti ini masuk di belajar ya. Masalah BK di sekolah itu bidang bimbingannya belajar, kemudian fungsi layanannya adalah pemahaman, kemudian tujuannya peserta didik memahami peranan serta fungsi bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Kemudian waktu pelaksanaan itu yaitu di tanggal 12, yaitu di minggu ketiga Oktober. Setelah ini diperhatikan, maka yang kedua ya, adalah jurnal harian. Tadi tanggal 12 Oktober. Ya, kita cari 12 Oktober berarti ini. Ini sejak awal itu harus dibuat jurnal harian ini. Mulainya misalkan dia datang di hari Senin 19 September misalkan di kelihatan dari ruang kepala sekolah tempatnya, sasarannya itu kepala sekolah, kita bertemu ingin minta izin ya. Kemudian pelaksananya mahasiswa, terus ini tiap hari itu dibikin. Walaupun itu tidak ada kegiatan, cuma sekedar piket, ya bikin aja di sini piket. Piket tempatnya di mana gitu. Nah, ini seperti ini ngejar piket bersama satu pelatihan gitu ya, masyarakat dan tamu sekolah membantu program sekolah. Bahkan jika ada kepala sekolah meminta bantuan untuk membersihkan ruangan, ya udah hari itu tidak ada kegiatan layanan misalkan, tapi gotong royong ya harus dibuat, harus dimuat di dalam ini. Oke, tadi tanggal berapa tadi?
tanggal 12 ya, 12 Oktober, layanan orientasi. Oke, 12 Oktober kita lihat ya di sini hari Rabu ternyata. Ini 12 Oktober pemasyarakatan BK di sekolah. Nah, materi yang ada di program ya, ada di program ada di ya, ini ya. Oh, bukan. Ini. Pemasyarakatan BK di sekolah. Nah, ini dia. Pemasyarakatan BK di sekolah itu harus muncul di jurnal harian. Nah, ini harus ada, kemudian ini ya. Itu harus harus sinkron, harus sesuai dan selaras. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, baru setiap kali kita melakukan layanan itu harus ditunjukkan dengan RPL, rencana pelaksanaan layanan. Kita coba tadi tanggal 12 Oktober ya, 12 Oktober. Oke, ini RPL ya, mulai seperti ini. Format klasikal, satuan pendidikannya apa, kalau SMP ya dibuat SMP berapa, kalau SMA berapa, tahun ajarannya berapa ya, sasaran pelaksanaannya siapa, kemudian pelaksananya siapa, pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan itu siapa. Kalau kepala sekolah juga ikut serta maka disebutkan saja kepala sekolah. Kalau mungkin pengawas sekolah yang kebetulan ada lalu kepingin menyaksikan ya ikut serta kan namanya di sini. Waktu dan tempat 12 Oktober. Oke, ini yang sesuai dengan ini. 12 Oktober, kemudian di program 12 Oktober, oke, layanan orientasi. Kembali ke RPL. Lalu ini jamnya jam berapa? Ini tempatnya, ruang kelas berapa? Kalau di kelas 9, kelas 12 gitu. Kemudian tema. Oke, ini tema. Pemasyarakatan bimbingan konseling di sekolah. Nah, ini harus juga muncul ya. Yang di program itu harus muncul juga di RPL. Juga harus muncul di jurnal harian. Ketiga ini adalah satu kesatuan data yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian subtemanya pengertian fungsi, prinsip, asas, ya, bimbingan dan konseling, keuntungan mengenal lebih dekat layanan bimbingan dan konseling serta cara pemanfaatan layanan. Nah, ini adalah subtemanya yang juga nanti materinya berisi tentang ini, yang kemudian materi itu akan menjadi bagian juga yang tidak bisa dipisahkan dari RPL bimbingan konseling. Lalu sumber materi, sumbernya dari buku apa saja. Lalu tujuan arah pengembangan. Nah, di sini ada case ya, kehidupan efektif sehari-hari. Peserta didik memahami peranan serta fungsi bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Nah, ini yang kita jadikan case. Nah, apa yang ada di program ini tadi, peserta didik ya, yang bagian tujuan kegiatan layanan. Peserta didik memahami peranan serta fungsi bimbingan dan konseling yang ada di sekolah itu harus muncul di dalam RPS yang ditempatkan di pengembangan case. Nah, sini, ya. Berbeda dengan case T, jadi berarti sehari-hari terganggu. Nah, ini silakan dikembangkan. Kemudian tadi sudah layanannya juga harus sesuai. Tadi layanan orientasi ini benar. Ya. Letakkan di sini juga jenis layanannya orientasi, kemudian sarana perlengkapannya apa saja yang kita butuhkan. Lalu yang ketujuh, sasaran penilaian hasil pembelajaran. Diperolehnya hal-hal baru oleh siswa terkait case itu gitu. Dengan akur. Ada acuan, kompetensi, usaha, rasa, sungguh-sungguh. Ada case, ada acuan, misalkan bimbingan konseling di sekolah, KURS. Ini harus dimunculkan di dalam RPL. Kemudian case T-nya juga terhindar ya,
kehidupan, hindarnya kehidupan yang efektif sehari-hari yang terganggu dalam hal apa ini, tidak paham tentang definisi mengkosing, bla bla bla. Oke. Lalu yang ke-8 itu harus juga dimuatkan langkah-langkah kegiatannya itu. Jadi sebutkan langkah-langkah juga dibagi lagi menjadi langkah pengantaran. Nah, ini mengucapkan salam. Nah, ini adalah apa? Bukan secara teoritis, tetapi bagaimana pelaksanaan ini dilakukan secara operasionalnya seperti apa gitu ya. Kemudian mengecek kehadirannya, lalu mengajak ya, membimbing siswa atau peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian, semangat dan penampilan melalui berpikir merasa bersikap ya melalui BMB 3. Oke. Lalu langkah penjajakan, ada langkah penjajakan, ada langkah penafsiran ya. Oke, kemudian ada langkah pembinaan. Nah, di sini keterlibatan BMB 3 itu sangat diperlukan. Kemudian langkah penilaian dan tindak lanjut, penilaian hasil. Nah, ini sebetulnya ini sudah diarahkan, diberikan penjelasan pada saat PLKPS ya. Kemudian prosesnya, kemudian laporan program dan tindak lanjut. Lalu di sini praktikan ya. Ini perlu diperhatikan juga, tidak ada sebutan penulis atau penyusun. Karena kita praktik, maka kita praktikan nama mahasiswa, lalu NIM, kemudian guru pamong diikuti dengan NIM. Oke. Setelah ditandatangani seperti ini, maka lampiran berikutnya adalah materi layanan. Materi layanan yang tadi berhubungan dengan subtema tadi harus muncul di dalam materi ini. Jangan nanti materi ini justru berbeda dengan apa yang ada di RPL yang dimuat di atas tadi ya. Maka itu jadi lucu. Lalu setelah materi ini kita sisipkan, selanjutnya adalah LISEC. Ini ada layanan sekiranya hari ini, hari pelaksanaan kegiatan layanan itu sendiri, jenis layanannya itu apa, ini juga disesuaikan dengan RPL yang di atas tadi. Pemberi layanannya ini siapa ya. Nah, kalau berdua ya bikin saja nanti kalau ada perhatikan, tapi biasanya satu orang ya. Nah, ini diisi oleh penerima layanan atau konseli yang dalam hal ini dilakukan tepat pada hari itu juga untuk melihat seberapa jauh keefektifan layanan yang kita berikan tadi. Nah, di dalam laporan PLKPS ini perlu dilampirkan juga di dalam RPL minimal 2 LISEC yang diberikan oleh siswa tersebut. Ya, minimal 2. Oke, setelah LISEC ini di sini nanti praktikan nama diikuti dengan NIP, lalu yang terakhir adalah foto layanan, foto kegiatan layanan itu ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk yang pertama, hal penting pertama yang dilakukan dalam penyusunan laporan PLKPS ini adalah menyusun program PLKPS yang kemudian harus dipastikan juga ada mempunyai sinkronisasi dengan jurnal harian ya. Jurnal harian harus muncul itu yang ada di program tadi, kemudian juga harus muncul dan tepat juga tanggalnya itu di RPL, dan RPL sendiri itu memuat tiga juga lampiran di RPL. Yang pertama adalah ada materi RPL-nya ya, kemudian yang kedua itu ada LISEC-nya, dan yang ketiga ada foto kegiatan. Mungkin cukup sekian
berikutnya, di chapter berikutnya nanti kita akan belajar lagi mungkin nanti tentang pengolahan isometri, sosiogram, instrumentasi konseling lainnya, dan penetapan, cara penetapan siswa asuh atau cara melakukan need assessment, bukan assessment ya, tapi need assessment. Kalau assessment itu beda lagi. Oke, demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.